Selamat pagi teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai materi analisis beban kerja ya, bagaimana atau workload analysis ya, analisa beban kerja untuk menghitung jumlah pegawai yang paling optimal di kantor Anda ya, atau workload analysis. Materi ini bisa Anda download ya, jadi contoh-contoh sama materinya bisa Anda download di link ini ya, atau nanti Anda bisa ke deskripsi video. Di deskripsi video ada linknya, saya cantumkan linknya ya di website saya ya, dvdpelatihansdm.com HR Premium. Anda bisa datang ke sini ya, ini ya webnya ya, ini teman-teman ya, DVD pelatihan SDM. Kemudian Anda klik di sini ya, klik di sini HR Premium. Nah, ini di sini nanti ada tools mengenai analisis beban kerja ya. Jadi sangat bagus ya, bukan hanya analisis beban kerja ya, tapi juga mengenai talent mapping, kemudian panduan karir, kemudian ada kompetensi, materi kompetensi dan seterusnya. Jadi dalam kesempatan ini saya akan bicara mengenai analisis beban kerja ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, yang kedua ini nama saya Yodi Antareksa, teman-teman kalau belum kenal ya. Saya seorang konsultan manajemen SDM, saya pernah sekolah di Amerika, S2 HR, saya banyak nulis buku, dan yang terakhir ya, kalau kantor Anda butuh trainer, butuh konsultan SDM atau trainer SDM, Anda bisa chat ke WA saya ya, 081748232335. Oke, saya tunggu undangannya. Nah mari, jadi ini tahapan untuk melakukan analisis beban kerja itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tentukan jam kerja yang tersedia ya. Jadi di Indonesia itu kalau Anda mau menghitung analisis beban kerja itu kriterianya adalah 7 jam. Ya, satu hari itu 7 jam asumsinya ya. 8 jam waktu normal dikurangi jam istirahat. Kemudian dalam sebulan rata-rata ada 22 hari kerja ya, bisa 20 atau bisa 23 kalau liburnya banyak ya. Sehingga dalam satu bulan rata-rata itu orang di Indonesia kerja itu 154 jam teman-teman. Ya. Jadi ini 154 jam ini jadi acuan. Jadi acuan Anda ya. 154 jam ya ini jadi acuan. Jadi 150 jamnya itu disebut dengan satu orang pegawai full time. Sebutannya adalah FTE atau full time equivalent. Jadi kalau di Indonesia satu FTE itu setara dengan kerja selama 154 jam dalam sebulan. Oke. Ya itu harus jadi patokan ya teman-teman ya. 154 jam itu jadi patokan. Nah setelah itu Anda tahu FTE-nya ya, jadi FTE ini penting ya teman-teman ya. Jadi setelah tahu FTE-nya, Anda kemudian harus menghitung jenis dan volume pekerjaannya ya. Apa saja jenis pekerjaan pegawai di kantor Anda dan volumenya ya. Dari situ kita bisa menghitung jam yang dibutuhkan. Ya. Jadi caranya gimana ya, observasi ya, melalui observasi, kemudian wawancara dengan pemegang jabatannya, atau mempelajari hasil kerjanya, outputnya dilihat, output kerja harian, mingguan, atau melihat to-do list-nya, rencana kerja harian atau mingguan ya, kalau karyawannya punya ya. Ini sangat bagus kalau punya to-do list ya. Jadi bisa kelacak pola kerjanya apa saja di tiap harinya, tiap minggunya. Kemudian jenis pekerjaan diklaster dalam sejumlah kategori dan jenis pekerjaan ya. Kemudian hitung volume pekerjaannya tiap hari, tiap minggu. Kemudian ukur durasi tiap jenis pekerjaan dan kalikan dengan jumlah atau volume pekerjaan yang ada. Durasi dilakukan dengan mengecek berapa jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam tiap jam atau tiap hari misalnya. Ya. Nah ini contohnya teman-teman ya, ini contoh, saya mau ngasih contoh ini orang bagian keuangan ya. Jadi misalnya dia kerjanya ada nagih ke pelanggan, rincian pekerjaannya apa sih, volumenya berapa, ini yang paling penting volumenya.
Sehingga dia misalnya nangani jumlah pelanggan yang ditangani 20 perusahaan pelanggan ya, per hari. Setiap pelanggan membutuhkan waktu 45 menit. Sehingga total durasi jam kerja yang dibutuhkan dalam setiap bulan adalah 20 pelanggan kali 45 menit kali 22 hari, 330 jam. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, bikin invoice. Tiap hari bikin 20 invoice. Setiap invoice butuh waktu 15 menit. Sehingga total durasinya 20 pelanggan kali 15 menit kali 22 hari, 110 jam. Yang berikutnya bayar uang ke supplier gitu ya. Tagihan-tagihan biaya. Ada 30 tagihan per hari. Satu tagihan membutuhkan 20 menit untuk memprosesnya. Sehingga dihitung. Seterusnya seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bisa Anda download ya, materi ini bisa Anda download di link di video saya ya. Nah kemudian laporan keuangan ya, misalnya teman-teman keuangan ini juga bikin laporan ya, tiap hari memproses 20 jenis data laporan. Setiap data membutuhkan waktu 30 menit. Sehingga tiap bulan butuh 132 jam. Atau bayar pajak juga. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Nah pertanyaannya dari mana ini Pak Yudhya bisa tahu menitnya? Yaitu tadi observasi atau ditanya gitu ya. Sehingga untuk bikin invoice butuh waktu 15 menit. Untuk bikin tagihan ke pelanggan 45 menit. Mungkin prosesnya panjang gitu ya. Kalau di kantor Anda lebih efisien, lebih bagus. Gitu ya. Atau ini yang bayar pajak ya paling atas ya. Ada tiap hari bikin 10 PPN. Satu PPN 20 menit. Ya, rata-rata 20 menit sih ya. Kalau bisa lebih cepat lebih bagus, tapi kadang-kadang bahkan mungkin satu pelanggan bikin PPN bisa 30 menit. Itu Anda tanya, Anda lacak, Anda observasi, kemudian ketemulah hasilnya 10 PPN kali 20 menit, kali 22 hari 73 jam. Jadi gitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau direkap seperti ini, ya penagihan pelanggan butuh waktu 330 jam, bikin invoice 110 jam, tagihan biaya 220 jam, pajak 730 jam, pelaporan 132 jam. Oke, itu langkah berikutnya. Sehingga ketemulah ya. Jadi total jam yang dibutuhkan oleh bagian keuangan ini semua ditotal, jam-jamnya ini ditotal. Ketemulah 865 jam dalam sebulannya. Oke. Maka FTE yang dibutuhkan adalah 865 jam dibagi 154 jam. 154 jam itu tadi ya acuannya ya. Ingat ya, FTE kita 154 jam. Jadi satu bulan dibutuhkan 5,6 FTE. Ya, atau kalau di rata-rata menjadi 6 orang pegawai. Jadi bagian keuangan butuh 6 orang pegawai. Karena dia satu bulannya memerlukan 865 jam. Gitu ya teman-teman ya, itu untuk menghitung FTE ya. Ini contoh berikutnya ya, untuk HRGA ya, dan seterusnya ya. Anda bisa cek ya. Saya juga ketemu seperti ini ya. Jadi misalnya ya Anda bisa baca ya, teman-teman ya. Anda bisa download ya. Download contohnya untuk bagian HRGA ini juga ya, bisa Anda download ya. Anda langsung baca aja coba sekilas gitu ya. Ada admin and payroll, kemudian ada HR development. Ya, ini kebutuhan waktunya ya, rekrutmen 10 jam, penilaian kinerja 44 jam, training 44 jam, karir jabatan 44 jam gitu ya teman-teman ya. Kemudian GA ya. Ini melacaknya ini ya di interview ya, di wawancara, dilacak ya, kira-kira seperti apa. Misalnya tiap hari rata-rata untuk ngelola penilaian kinerja 2 jam, untuk training 2 jam, untuk karir 2 jam gitu ya. Rekrutmen 10 jam.
setiap bulannya ya. Sehingga totalnya seperti ini teman-teman ya, totalnya ya. Sehingga totalnya 406 jam orang HRGE. Dibagi 154 jam, jadi butuh 3 orang pegawai. Gitu teman-teman ya. Jadi Anda bisa, ini sales marketing saya juga bikin contoh ABK untuk sales marketing. Ya. Detail ya. Sama juga ya. Ini untuk bagian produksi saya bikin juga ya, untuk bagian produksi gitu ya. Di bagian produksi. Ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi Anda bisa download materinya ya. Download materinya di sini ya teman-teman ya. Di link deskripsi atau di link ini ya. Saya bikinnya lengkap ini ya, sekali lagi ya. Jadi saya tidak hanya bikin untuk orang keuangan, ada HRGE, ada sales marketing, ada produksi. Ini breakdown tiap pekerjaannya ya. Misalnya breakdown ya, bagian rekrutmen, ini maintenance, breakdown-nya juga, ya, purchasing. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini model breakdown kayak gini bagus ya, Anda bisa mencontohnya ya. Sehingga Anda bisa menghitung jumlah kebutuhan pegawai Anda yang paling optimal. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi caranya sebenarnya ringkas ya. Yang memang menantang menentukan ini ya teman-teman ya. Menentukan berapa menit untuk mengurus proses ini. Untuk bikin invoice berapa menit, untuk bikin penagihan ke pelanggan berapa menit gitu ya. Kalau untuk orang HR tadi misalnya ini kenapa 2 jam, training kenapa 2 jam, itu ya kita interview ya. Ini kebetulan mungkin karyawannya tidak banyak ya, jumlah pegawainya ya. Kemudian rekrutmen dalam 1 bulan butuh waktu 10 jam. Gitu teman-teman ya. Jadi sekali lagi Anda bisa mendownload materi ini dan contoh-contohnya ya. Tadi ya, di website ini ya, atau di link. Terima kasih. Salam sukses, penuh kemuliaan ya.